Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian kita, Embun Sabda, di hari Selasa 5 September 2023, di hari peringatan fakultatif Santa Teresa dari Kalkuta, Biarawati. Seorang santa di abad 20 yang kita semua kenal, kita semua tahu bagaimana jalan hidupnya, bagaimana dia membuktikan hidup sebagai murid Yesus dengan berbagi kasih, terutama buat mereka yang terpinggirkan, buat mereka yang miskin, buat mereka yang sakit, buat mereka yang menderita. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak kita merenungkan bacaan Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Mari kita dengarkan bacaan Injil ini. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub lalu berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, semoga Anda dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Buat Anda semua yang sedang dalam masalah, Anda yang sedang sakit, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, segala persoalan dan masalah Anda mendapat solusinya. Amin. Hari ini saya ajak Anda merenungkan dari ayat 34, dari pernyataan seorang yang dirasuki roh jahat, yang mengatakan, "Aku mengenalmu, engkau adalah yang kudus dari Allah." Menarik untuk direnungkan pernyataan orang yang dirasuki setan ini, atau dirasuki roh jahat ini. Karena roh jahat sendiri sadar dengan siapa dia berhadapan. Roh jahat dia berhadapan dengan Tuhan, dia tahu itu. Dan dengan pernyataan itu jelas, dia sudah membuat satu pengakuan, acknowledgement, bahwa dia takut akan Allah, bahwa dia harus keluar dari orang yang dia rasuki itu agar orang itu bisa kembali sembuh. Bahkan dalam Injil dikatakan sama sekali tidak menyakiti orang yang dia rasuki itu ketika dia keluar daripadanya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kenyataan bahwa roh jahat kalah oleh Yesus membuat orang-orang yang hadir saat itu terpukau dan terpesona. Sayangnya bahwa keterpesonaan mereka terhadap Yesus tidak membangun kemudian semangat iman mereka akan Yesus, kepercayaan mereka akan Yesus. Masih tetap ada keraguan dan ketidakpercayaan pada kuasa Yesus, Sang Utusan Allah. Saudara dan saudariku, terus apa pesan buat kita, para murid Yesus zaman ini? Pertamanya, tentu saja kita dikuatkan dalam iman akan Yesus yang penuh kuasa dan wibawa dalam berkata, dalam menyembuhkan. Kita diajak untuk selalu pergi kepada Dia ketika kita ada dalam masalah, ketika kita sakit.
Ketika kita membutuhkan pertolongan, datang bersujud padanya, menyembah dia, maka segala kekuatan jahat akan diusir olehnya. Kedua, kita diajak untuk tidak hanya terpesona dengan kekuatan dan kemuliaan dari Tuhan. Jangan hanya kita terpukau, wow, wow, wow. Tetapi mesti lebih dari itu. Kita harus sampai mengenal Tuhan. Seperti halnya roh jahat. Dia kenal dan dia takut. Serta kemudian dia keluar dari mengacaukan hidup orang tersebut. Kita juga harus kenal Tuhan. Dan memang kita kenal Tuhan. Kita akui buat diri kita sendiri, bukan? Kita kenal Tuhan. Kita tahu siapa Tuhan kita. Orang yang luar biasa. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita harus bersaksi dalam hidup, dalam sikap, dalam tutur kata kita setiap hari. Bahwa memang kita mengenal Tuhan kita Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Kita bersaksi akan Dia karena kita juga mau menuju kekudusan itu. Seperti halnya Dia adalah yang kudus dari Allah. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus. Ketiga, dengan mengakui kekudusan dan kemuliaan Allah, maka kita juga pastinya akan berjuang untuk menjadi kudus seperti Tuhan. Walaupun tentunya kita tidak pernah akan menyamai kekudusan dari Tuhan. Kita tidak pernah sampai ke perfekan dari Tuhan, kesempurnaan dari Tuhan. Tapi paling kurang kita terus berjuang untuk kekudusan itu. Kita berjuang untuk menjadi seperti Yesus ketika Dia ada di dunia ini, ketika Dia berjalan di dunia ini. Karena itu kita harus bisa mengalahkan setan, mengalahkan roh jahat. Bagaimana caranya? Hadirkanlah Yesus dalam hidup kita. Berjuang untuk menjadi seperti Yesus. Akrabkanlah diri kita dengan Tuhan Yesus. Pupuklah relasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Biarkan Dia meraja dalam diri kita. Saudara dan saudariku, karena itu tanamkanlah dalam diri kita orang beriman hal ini. Setan takut kita. Setan takut kita. Setan takut kita. Dan bukan kita takut setan. Dan bukan kita takut setan. Dan bukan kita takut setan. Kenapa? Karena Yesus yang meraja dan berdiam dalam diri kita. Semoga. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur dan puji kami aturkan atas karunia iman pada kami. Terima kasih dan syukur karena sabda-Mu yang selalu menginspirasi dan memperbaharui kami, mentransformasi kami. Biarkanlah kami semua terus berjuang untuk mengenal Engkau lebih dalam dan berjuang menjadi seperti putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Semoga Anda, keluarga dan seluruh usaha dan karya dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, salam dalam Sang Sabda, salam sukacita Tuhan. Nikmatilah hari ini, jalanilah hari ini dengan senyummu yang luar biasa. Amin.